Kisah inspiratif lainnya hadir dari sekelompok pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Prihatin dengan nasib orang dengan gangguan jiwa yang kerap dipasung keluarganya. Sekelompok pemuda justru tergerak untuk merawat ODGJ. Berbekal peralatan mandi, alat cukur, dan makanan, para sukarelawan mengunjungi sejumlah ODGJ di beberapa desa di Polewali Mandar. Setiap pekan mereka rutin melakukan perawatan ODGJ, mulai dari memandikan, mencukur rambut, memotong kuku, hingga memberikan makanan. Mereka juga mengedukasi keluarga tentang pentingnya ODGJ dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dibandingkan dikurung atau dipasung. Komunitas pemerhati ODGJ dibentuk atas inisiatif seorang dosen Akademi Perawat YPP Wonomulyo di Polewali Mandar sejak 2010. Selama 12 tahun terakhir kegiatan ini rutin dilakukan dan didukung kerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Selain ODGJ, komunitas pemuda ini juga merawat sejumlah lansia yang terlantar. Pemirsa, menjadi sukarelawan merawat ODGJ tentu bukanlah perkara mudah. Lalu bagaimana sekelompok pemuda ini bisa konsisten dengan misi memanusiakan mereka selama belasan tahun? Kita akan bahasnya bersama dengan Freddy Akbar, Ketua Yayasan Mandar Indonesia yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Freddy. Ya, selamat siang. Iya, terima kasih Pak Freddy telah bergabung bersama kami di Newsline. Sungguh terharu melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Polewali Mandar mengurus memberikan kasih sayang terhadap orang dengan gangguan jiwa yang ada di sana. Tapi ini bukan waktu yang sebentar. 12 tahun dari 2010. Kenapa konsisten untuk memberikan kasih sayang terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa, Pak Freddy? Ya, alhamdulillah saya kebetulan sudah disumpah sebagai seorang perawat, di mana saya memang disumpah untuk bagaimana memandang pasien itu tidak membedakan, ya, termasuk salah satunya adalah pasien dengan gangguan jiwa, Mas, seperti itu. Oke, apa sih sebenarnya yang jadi tujuan dari teman-teman kelompok di sana untuk bisa memanusiakan manusia atau terutama mereka ODGJ ini? Apa sebenarnya yang ingin dicapai? Ya, berangkat dari itu tadi panggilan profesi, kita juga ingin membantu pemerintah di dalam program lepas pasungnya. Jadi kita melihat di daerah kita banyak orang dengan gangguan jiwa yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga kami terpanggil untuk bersama-sama melakukan hal yang mungkin kecil sebenarnya, tetapi insya Allah bermanfaat untuk ODGJ tersebut. Baik, Pak Freddy, kalau boleh tahu, memang di Polewali Mandar ini masih banyak ditemukan ODGJ yang dirawat sendiri di rumah dan atau bahkan ada beberapa yang dipasung dibandingkan dilarikan ke pusat layanan kesehatan. Iya, jadi mungkin seluruh wilayah ya di Indonesia mungkin seperti ini di dinamikanya. Terkadang keluarga itu memilih merawat keluarganya di rumah sendiri ketimbang dengan mengantar keluarganya untuk dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu mungkin karena persoalan pengetahuan dan pemahaman dari keluarga itu sendiri, sehingga selain kita melakukan edukasi, selain kita melakukan tindakan untuk membersihkan ataupun mungkin memenuhi kebutuhan dasar dari ODGJ, kita juga berupaya untuk memberikan edukasi terhadap keluarga agar supaya keluarga bisa memahami dan mau untuk merawat keluarganya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini yang menjadi kunci pentingnya, edukasi kepada tidak hanya masyarakat, tapi juga keluarga-keluarga secara spesifik yang anggota keluarganya ada ODGJ di dalamnya. Nah, ketika memberikan edukasi, ada nggak sih penolakan-penolakan yang dialami Pak Freddy dan juga teman-teman? Atau mereka memang sudah menerima begitu dengan mudah edukasi yang diberikan oleh teman-teman? Iya, tentunya edukasinya itu bukan sekali ya Mas ya, tetapi
kita melakukan kunjungan itu berkali-kali. Ya, yang tadi saya katakan bahwa visi kita itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tetapi visi lanjutan yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya supaya ODGJ yang dipasung ini bisa berhasil untuk kita lepas gemboknya. Kemudian kita usahakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seperti itu. Baik. Artinya tidak hanya memberikan apa ya, bisa dibilang bantuan atau bimbingan yang bersifat dasar, tapi diupayakan untuk bisa mereka mendapatkan pelayanan juga di rumah sakit begitu. Tapi Pak Freddy mau tanya, untuk kegiatannya ini sendiri pasti kan juga butuh biaya. Selama ini teman-teman biayanya dari mana, Pak Freddy? Iya, jadi tindakan ini sebetulnya tidak hanya saya ya, bukan hanya dari Yayasan Bundar Indonesia, akan tetapi kita bekerja sama dengan pihak pemerintah. Jadi kita sebelum turun itu harus melakukan koordinasi dulu dengan petugas puskesmasnya ataupun mengkoordinasikannya dengan pihak dinas sosial setempat. Seperti itu, sehingga untuk pembiayaan ya kita bersama-sama. Oke, artinya dari berbagai elemen masyarakat ikut membantu begitu ya, peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa di wilayah Polewali Mandar. Nah, Pak Freddy, boleh diceritakan secara personal, mungkin Pak Freddy ketika turun menghadapi karakter ODGJ yang satu dengan ODGJ yang lain ini kan pasti berbeda-beda. Suka dukanya apa sih Pak Freddy memberikan pelayanan, melayani mereka dengan tulus, dengan harapan supaya mereka bisa kembali hidup lebih sehat lagi secara kejiwaannya. Apa Pak Freddy? Iya, betul sekali Mas, bahwa ketika kita menghadapi pasien, itu sebenarnya bukan hanya ODGJ yang menjadi tantangan, tetapi justru malah dari keluarga. Tantangan itu berasal dari, sebenarnya lebih banyak berasal dari keluarga. Keluarganya kadang menolak kehadiran kita, katanya takut untuk dieksplor. Akan tetapi ketika misalnya kita sudah meyakinkan mereka, kita sudah memandikan, kita sudah cukur, kemudian kita sudah potong kuku, kita kemudian melayani mereka, mengajarkan keluarga untuk melayani keluarganya yang ODGJ tersebut, yang dipasung tersebut. Nah, setelah itu kadang mereka meminta untuk kita kembali, kapan datang lagi, gitu. Baik, setelah melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, kemudian keluarga ini merasa apa yang dilakukan oleh teman-teman ini membantu begitu ya, bermanfaat. Nah, ini kan situasinya juga berbeda, Pak Freddy. Melayani ODGJ di tengah situasi pandemi COVID-19, tentu protokol kesehatan juga harus jadi kunci. Gimana nih cara teman-teman untuk bisa tetap prokes di saat kemudian memberikan pelayanan, memandikan, bersentuhan langsung dengan ODGJ. Nah, ini seperti apa protokol kesehatannya? Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya kondisi tindakan kita atau pelaksanaan kita turun 2020 itu agak terhambat ya. Kita berupaya untuk tidak begitu aktif ke pasien, akan tetapi ya karena persoalan pandemi ini begitu panjang, sehingga kita memutuskan untuk tetap turun, akan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita melakukan pemeriksaan dulu. Tentunya kita memastikan dulu bahwa kita sehat sebelum kita ke ODGJ tersebut. Baik, memeriksakan teman-teman supaya dalam kondisi sehat sebelum akhirnya memberikan pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Terakhir, Pak Freddy, pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya kepada mereka-mereka keluarga yang mungkin anggota keluarganya ada yang ODGJ, yang dirawat di rumah, atau mungkin kepada masyarakat luas, khususnya di Polewali Mandar, terkait dengan gerakan yang Pak Freddy dan juga teman-teman lakukan? Yang pertama, mari kita rubah stigma kita melihat orang dengan gangguan jiwa. Mereka itu adalah manusia juga. Jadi sudah dijelaskan oleh undang-undang bahwa siapapun itu termasuk ODGJ itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ketika
seseorang dipasung itu berarti kehidupannya tidak sesuai, tidak sama dengan manusia yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersama-sama. Kalau persoalan pasung ini kita kerjakan bersama, insya Allah semua bisa kita selesaikan bersama. Baik, pesannya adalah hapus stigma miring soal ODGJ, mereka layak mendapatkan penghidupan yang layak, dan kemudian kalau bisa jangan dipasung, karena pasung itu tidak memanusiakan manusia, tapi berilah mereka kasih sayang, dan juga carikan mereka alternatif untuk bisa sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mereka bisa sembuh secara kejiwaannya. Terima kasih Pak Freddy Akbar, Ketua Yayasan Mandar Indonesia, dan semoga apa yang dilakukan dengan teman-teman di sana selalu bermanfaat. Sekali lagi, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.